Baik, Bapak Ibu, kita sekarang ke pertemuan minggu pertama ya. Di pertemuan minggu pertama, kita akan membahas mengenai skop. Jadi skop mata kuliah ini yaitu mata kuliah perancangan produk dan proses simultan. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah lanjutan Bapak Ibu dari mata kuliah pengembangan produk gitu ya. Dalam hal ini yang menjadi fokus begitu ya dalam pengembangan produk itu sendiri itu kan merupakan aktivitas pengembangan produk ya yang dimulai dari adanya kesempatan di pasar yang kemudian diakhiri dengan adanya proses produksi dan penjualan dan tentu pengiriman produk ke konsumen. Jadi adanya kesempatan ini mendorong dikembangkannya sebuah produk. Begitu. Di dalam suatu proses pengembangan produk, itu terdapat proses pengembangan produk baru. Yang ini sebenarnya produk yang benar-benar memang baru, di pasar belum ada, begitu ya. Nah, ketika proses pengembangan produk itu adalah produknya memang benar-benar baru, maka di sini ada tantangan tersendiri, yaitu bagaimana supaya kita bisa menawarkan produk tersebut ke pasar, begitu. Ide Kalau kita bicara produk baru, tentu trigger utamanya adalah ide yang baru. Ide yang baru nanti akan menjadi sebuah produk, begitu. Seperti kita tahu ada banyak tipe pengembangan produk baru ya. Yang paling ekstrim tentunya adalah yang new to the world ya. Ini adalah tipe produk yang memang belum pernah ada di pasar. Jadi produknya benar-benar baru. Yang kedua itu new product lines. Jadi kalau new product lines itu misalkan nih Bapak Ibu punya perusahaan begitu ya. Kemudian awalnya Bapak Ibu produk perusahaannya itu hanya di peralatan dapur begitu. Tapi setelah itu Bapak Ibu punya ide untuk mengembangkan produk Bapak Ibu menjadi tidak hanya peralatan dapur tapi mungkin juga furniture. Nah, itulah yang disebut dengan new product lines karena adanya penambahan lini produksi baru. Yang semula itu kalau di contoh yang saya ilustrasikan tadi ya, yang semula itu adalah produk-produk yang memang benar-benar hanya berkisar kepada produk alat rumah tangga, sekarang meluas gitu ya lingkupnya ke produk yang furniture sifatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, addition to existing product lines. Kalau tipe yang kedua ini, tipe yang ketiga maksud saya ya, tipe yang ketiga ini adalah tipe produk yang tambahan. Jadi produknya ini sama dengan lini yang ada, tapi produk jenis ini itu belum ada di lini yang awalnya begitu. Contoh misalkan tadi Bapak Ibu punya perusahaan ini ya apa namanya? Punya perusahaan alat-alat dapur gitu ya. Tapi karena perusahaan alat dapurnya itu belum pernah memproduksi wajan, sekarang Bapak Ibu memproduksi wajan. Maka itulah yang disebut addition to existing product lines. Yang keempat, yaitu ini produk yang sama, tetapi kita tambahkan sesuatu. Jadi kita improve atau kita revisi produknya. Misalnya tadi ya Bapak Ibu kan tadi ingin memproduksi wajan gitu. Misalnya nih awalnya memang sudah ada wajan di lini produksi alat dapur Bapak Ibu gitu ya. Tapi di sini wajannya itu tidak anti lengket. Nah, di sini kita tambahkan fitur lagi sehingga wajannya ini bisa anti lengket. Itu termasuk yang tipe keempat. Kemudian yang tipe kelima itu repositioning. Jadi repositioning ini adalah mengganti posisi suatu produk. Tipe yang kelima adalah cost reduction. Cost reduction ini yang paling simple ya, yaitu hanya dengan mengurangi harganya saja. Mengurangi biaya pembuatan. Contoh misalnya Bapak Ibu membuat alat dapur ya kan, yang semula itu wajan anti lengket itu menggunakan keramik gitu ya, misalkan ya sebagai alasnya dan lain sebagainya. Tapi sekarang Bapak Ibu ganti dengan kualitas yang lebih rendah sedikit. Kenapa? Karena supaya lebih murah kosnya. Kenapa begitu? Karena berdasarkan histori penjualan, ternyata sebenarnya market Bapak Ibu itu bukan menengah gitu, tapi kalangan menengah ke bawah. Sehingga di sini Bapak Ibu harus melakukan penurunan biaya produksi gitu. Itu cost reduction ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan new product development itu tidak harus benar-benar baru, tapi memang extremely idealnya memang produk baru new to the world. Tapi pada prakteknya sebenarnya tidak
tidak harus produk yang benar-benar baru, bahkan dengan mengurangi harga saja gitu ya, itu kita sudah melakukan new product development. Kenapa? Karena kan kita harus memikirkan bagaimana mekanisme pengurangan harga tersebut ya, pengurangan biaya produksi tersebut dalam produk. Itu juga termasuk dalam kerangka new product development. Sekarang kita bicara concurrent Bapak Ibu ya. Di sini ini adalah proses development produk ya, tapi tanpa concurrent. Bisa dilihat di sini prosesnya serial ya, mostly dia serial. Semuanya serial sebenarnya. Kalau kita lihat di sini mulai dari market needs, adanya trigger, adanya opportunity, sampai ke menghasilkan produk yang itu massal ya, karena ini kita bicara di scope industri, jadi mass production. Nah, di sini ini terlihat bahwa satu proses itu baru bisa dilakukan ketika proses lain selesai. Ini adalah proses pengembangan produk yang biasa, tanpa concurrent engineering. Concurrent engineering adalah mata kuliah yang kita pelajari sekarang ya, atau kalau kita bahasakan concurrent engineering itu adalah perancangan produk dan proses simultan. Sedangkan ini Bapak Ibu, ini adalah proses produk development atau pengembangan produk dengan menggunakan concurrent engineering. Bisa dilihat sendiri di sini bahwa proses yang semula itu dilakukan secara serial, ini kita bisa melakukan secara paralel Bapak Ibu ya. Nah, di sini artinya ada beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan. Jika proses yang awalnya dilakukan secara serial seperti ini kemudian dirubah menjadi bersamaan seperti ini, otomatis pasti waktu yang dibutuhkan itu akan lebih singkat. Ya, tapi pada prakteknya tidak sesimpel itu ya. Tidak hanya benefit saja yang harus kita pertimbangkan. Tentunya kalau benefit ya sudah pasti concurrent engineering lebih baik kalau dari segi waktu dibandingkan dengan pengembangan produk yang tanpa concurrent. Tapi ada konsekuensi yang harus kita siapkan gitu. Kalau misalnya kita ingin menerapkan concurrent engineering, yang nanti akan kita bicarakan di bab-bab yang selanjutnya gitu. Nanti dalam mata kuliah ini sebenarnya intinya itu adalah kita mencoba menerapkan concurrent ya, prinsip concurrent dalam pengembangan produk. Ini kan pengembangan produk yang standar ya, yang biasa digunakan ketika praktikum pengembangan produk ya, versi Ulrich dan Eppinger. Ada 6 step. Ya, ini kan step by step ini kan seolah-olah dilakukan secara serial. Memang pada dasarnya serial. Jadi misalnya nih konsep development baru bisa dieksekusi setelah planning dan seterusnya. Padahal sebenarnya ini bisa kita lakukan secara paralel ya. Jadi ada beberapa proses yang bisa kita lakukan semi paralel paling tidak. Jadi tidak benar-benar menunggu proses sebelum itu selesai, baru mengeksekusi proses sesudahnya. Proses sesudahnya bisa dieksekusi di tengah-tengah proses sebelumnya, Bapak Ibu. Gitu ya, jadi mungkin itu dulu pengantar mata kuliah ini. Nanti setelah mata kuliah, setelah pertemuan ini kita akan lebih mendetailkan ya bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan concurrent engineering atau perancangan produk dan proses simultan.